Soul. Oke kawan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Porang Jaya Klaten ya. Selamat beraktivitas di hari ini, di hari Minggu ya. Hari ini saya kebetulan hari ini ada waktu libur. Hari ini saya cek untuk kondisi lahan di Porang ya, yang ada di sawah. Oke, perkembangan untuk hari ini tanggal 6 Februari kawan. Tanaman porang yang kita tanam saat ini sudah mulai memasuki yang namanya fase generatif, di mana tanaman porang kita ditandai dengan mulai pertumbuhan katak bubil ya, katak bubil yang seperti ini, nah yang ada di tiap daun ya. Saya shoot ini, nah seperti ini ya, dimulai dengan ditandainya pertumbuhan katak bubil ya. Nah di fase generatif seperti ini kawan, pastinya akan sangat membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman porang kita ya, apalagi di fase generatif. Di fase-fase generatif seperti ini, unsur yang paling sangat dibutuhkan tanaman porang itu adalah unsur P dan K, di mana P adalah penunjang untuk pertumbuhan batang ya, batang, daun, menghijaukan daun. Lalu K-nya ini lebih pada kebutuhan untuk memperbesar katak ya, bubil katak ini, dan juga memperkokoh batang kawan ya. Kalau tanaman kita sering kita jumpai sering agak melengkung ataupun sering roboh ya, itu artinya kekurangan vitamin K kayak manusia ya. Jadi kalsiumnya perlu diberikan secara intensif. Bagus juga untuk diberikan dengan skala persentase yang lebih besar, karena di fase generatif ini akan sangat mendukung untuk pertumbuhan, selain juga untuk katak, juga untuk pertumbuhan umbi ya, untuk pertumbuhan umbi, terutama untuk memperbesar umbi ya. Fase generatif ini lebih banyak pada pertumbuhan umbi, lalu katak ya, daun juga pastinya dengan tunas yang lebih besar, daunnya juga lebih lebar ya kawannya, seperti ini. Jadi sangat dibutuhkan sekali itu ya. Ini kondisi tanaman yang kita punya ini, ada juga yang kena busuk batang ya, busuk batang seperti ini. Nah ini jamur batang nih, ini yang sering banyak ditakuti para petani porang itu adalah pada saat tunasnya gede ternyata kena busuk batang ya. Ini harus segera kita bersihkan kawan, kalau enggak nanti nular ke batang utama yang udah besar ini ya. Ini lumayan, batangnya sudah sebesar apa ya, ini jari sama jempol saya saja masih gedean jempol, masih batangnya ya, lumayan. Ini juga, ini batang ketiga,
agak doyong karena dia mencari sinar. Jadi yang kita perlukan itu adalah unsur yang bisa diserap tanaman untuk pertumbuhan di fase generatif seperti ini. Tapi ini kemarin kita juga sempat terserang flek ya kawan ya, flek daun karena curah hujan juga mulai tinggi ya, semacam ini. Ini kalau dibiarkan bisa nular nih kawan ya, bisa nular ke sebelahnya ini. Nah ini sudah mulai ada yang daun. Nah ini nanti akan berlubang, membuat daun menjadi berlubang dan mengganggu proses fotosintesa pertumbuhannya, sehingga untuk pembesaran katak biasanya rata-rata kalau misalkan kondisinya sudah sangat parah sekali ya, daun ini bisa habis kawan. Kalau sudah habis, tidak ada, ibaratnya dapurnya itu rusak, nggak bisa masak tanaman itu, tidak bisa memasak nutrisi yang bisa diserap untuk pertumbuhan tanaman ya. Jadi bisa dipastikan kalau misalkan sampai parah pun juga tanaman porang kita secara umbi masih oke ya, masih oke. Apalagi kalau udah pertumbuhannya udah lumayan agak besar seperti ini sih masih oke. Tapi untuk menghasilkan katak menjadi sangat kurang. Jadi pertumbuhan kataknya juga menjadi sedikit dan juga kecil-kecil nanti ya. Jadi perlu segera untuk dilakukan treatment, terutama penyemprotan dengan menggunakan fungisida. Alangkah baiknya juga bisa dilakukan secara berkala ya kawan ya, bisa dilakukan secara berkala. Seharusnya sebelum ada terjadi flek kayak gini sudah segera diantisipasi, jadi bisa segera dikondisikan agar tidak semakin menular seperti itu. Bisa juga diaplikasikan dengan metode pemupukan lalu bergantian ya, lalu ada juga fungisida, bisa memakai cuka kayu disemprotkan ke batang daun supaya tidak mudah berjamur kawan ya, yang gampang itu. Atau mungkin bisa menggunakan kalau pengen cari gampang ya pakai cuka kayu itu tadi. Tapi kalau udah begini ya bisa pakai cuka kayu, bisa pakai fungisida yang lain, mungkin antrakol misalkan juga bisa disemprotkan. Tapi juga kalau kayak sudah berlubang kayak gini udah terlambat nih kawan ya, udah terlambat. Apalagi kalau ujung sering ini, yang bagian sana itu banyak sekali yang sudah kena flek jamur ya, flek jamur di daun. Nah itu yang bagian tengah itu sudah banyak yang kena itu. Kemarin saya sempat tidak terlalu mengkhawatirkan, ternyata penularannya cukup lumayan cepat ternyata, apalagi didukung dengan kondisi hujan, curah hujan yang cukup tinggi, makin cepat itu ya. Untuk yang lainnya selain pakai fungisida yang lain, juga bisa menggunakan fungisida nabati bikinan sendiri, bisa dengan rempah-rempah ya, terutama ya, kita kan kaya akan rempah-rempah yang ada di sekitar kita. Bisa pakai lengkuas, lalu jahe, lalu kencur, itu kita haluskan, kita campur, lalu kita kasih molase sama gula, molase atau gula ya, atau pakai E4 sedikit juga boleh. Kalau nggak pakai E4 ya pakai ragi tape juga bisa. Lalu nanti kita bisa campurkan dengan menggunakan belerang. Nah belerang ini sering agak sulit ya, tapi biasanya bisa didapatkan di toko kimia ataupun di toko pertanian, biasanya suka ada. Tapi ya biasanya toko pertanian yang agak gede biasanya menyediakan itu. Nanti aplikasinya sama seperti kita membuat POC ya, kita fermentasi dulu, nanti setelah jadi kurang lebih 14 hari atau mungkin 15 hari sudah jadi, gasnya udah hilang, baru kita
treatment dengan pola semprot. Itu bisa juga digunakan untuk sebagai fungisida nabati ya. Seperti ini kawan, pertumbuhannya ya semoga saja ini nanti bisa menghantarkan. Ini kataknya juga lumayan nih, agak besar nih ya, udah sejempol saya, lumayan lah. Ini sambil mengecek lahan apakah ada yang busuk batang atau enggak. Ada satu sih, cuman saya baru lihat yang itu sih yang busuk batang, yang lainnya sih belum, cuman ya kebanyakan lebih pada yang kena flek di daun, jadi daunnya banyak yang seperti ini. Seperti ini kawan, awalnya cuman simpel kayak gini, tapi lama-lama bisa jadi bolong nanti, bisa merata nanti ya. Oke, itu dulu. Semangat untuk para petani porang, walaupun kondisinya kurang begitu menguntungkan, yang belum nanem ya jangan nanem bulan ini ya kawan ya. Kalau saran saya sih mendingan ditunda saja untuk tanam di tahun depan atau di musim depan ya. Mungkin misalkan bisa persiapan cari lahan. Kalau yang belum punya lahan nggak usah terlalu lebar, cukup dengan penyemaian dulu di tempat yang agak tidak terlalu luas dulu kalau memang mau tanam targetnya. Tapi kalau dari katak memang targetnya memang 2 tahun 2 musim ya kawan ya. Oke, itu dulu informasi untuk pagi hari ini. Salam semangat, tetap berusaha yang terbaik, jangan patah semangat. Pokoknya harus selalu mensupport diri sendiri juga, lalu juga kenali juga, mungkin bisa dapat informasi yang lain dari media sosial berkaitan dengan tanaman porang supaya bisa lebih baik. Itu juga banyak referensinya di sosial media, di YouTube ya. Pokoknya tetap semangat, jangan patah semangat. Salam dari petani, salam semangat, salam luar biasa, salam porang, petani porang Indonesia. Bravo, dadah.